Belum pernah lihat keris tangguh sedayu? Kali ini kalian akan melihatnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat istimewa ya. Jadi keris ini terkenal dengan jumlah lipatan bilahnya yang paling besar di antara tangguh-tangguh lainnya. Jumlah lipatannya itu mencapai 4.000 lipatan. Ya, yang akan saya bahas adalah keris tangguh sedayu. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang mari kita mulai ya. Jadi salah satu tangguh yang bisa dibilang sangat istimewa, yang pertama karena memang dari hasil tempa lipat yang mencapai 4.000 lipatan, otomatis hasilnya memang besinya akan terlihat sangat bagus ya, dan memang terkenal tahan karat. Makanya untuk keris-keris tangguh sedayu itu untuk mewarangi bisa dibilang hampir jarang. Paling enggak ya paling 5 tahun sekali atau lebih gitu, bahkan tidak perlu diwarangi asal dirawat dengan baik gitu loh. Lalu siapa empu yang membuat keris dengan kualitas seperti itu? Nah, ini nanti juga akan saya bahas ya. Jadi sebenarnya empu yang membuat itu adalah Pangeran Sedayu. Terus siapa Pangeran Sedayu itu? Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu siapa itu Pangeran Sedayu. Sebenarnya Pangeran Sedayu itu adalah Empu Supo Mandrangi ya. Kalau Empu Supo Mandrangi mungkin teman-teman sudah hafal. Beliau adalah salah satu empu besar di era Majapahit. Jadi beliau yang sudah menghasilkan banyak keris-keris berkualitas tinggi dan indah di masa kerajaan Mojopahit. Nah, Empu Supo Mandrangi ini memang banyak berbuat jasa ya untuk kerajaan Majapahit. Salah satunya jasa beliau yang terkenal adalah beliau berhasil mengembalikan salah satu pusaka Majapahit yaitu Kiai Sengkelat. Kalau dari beberapa cerita, Kiai Sengkelat ini berdapur Jalak Sumlang Gandring. Nah, beliau ini berhasil mengembalikan dari pusaka Majapahit, yaitu Kiai Sengkelat ini kembali ke Majapahit. Jadi memang perjalanannya cukup panjang. Jadi beliau sempat ke Madura. Jadi melalui Madura ya, dan memakai nama samaran di sana sebagai Empu Koso, Empu Koso. Terus waktu di Blambangan beliau memakai nama sebagai Empu Pitrang kayak gitu. Nah, karena keberhasilan beliau Empu Supo Mandrangi ini mengembalikan pusaka Majapahit Kiai Sengkelat. Nah, Empu Supo ini dihadiahi banyak hadiah ya. Salah satu dinikahkan dengan putri kerajaan dan diberi tanah perdikan atau tanah bebas pajak di daerah Sedayu. Dan beliau saat itu memang bergelar pangeran ya, Pangeran Sedayu, tapi beliau tetap menghasilkan keris gitu loh. Nah, keris-keris beliau ini karena memang beliau dulu Empu Majapahit, dan keris Majapahit terkenal memang dengan lipatan yang cukup tinggi juga ya, yaitu 2.000 lipatan. Makanya keris Majapahit terkenal memang kualitasnya sangat baik. Nah, waktu beliau di Sedayu membuat ibaratnya tangguh baru ya, dengan ciri khas baru. Jadi memang selain looknya dibuat lebih rengkol kayak look gaya Mataram. Jadi looknya yang rengkol itu sering disebut sebagai Sarpo Lumampah ya, atau ular yang berjalan kayak gitu. Jadi sudah mirip look Mataram, dan ukurannya juga sedikit lebih besar. Dan lipatannya dibuat lebih banyak, yaitu 4.000 lipatan.
Nah, itu sekilas tentang Empu Sedayu ya, atau Pangeran Sedayu. Nah, sebelum saya bahas lebih detail bagaimana dari detail atau penampakan bilah dari pusaka karya Empu Sedayu ini akan saya bahas sebentar tentang keris hasil karya Empu Sedayu ini. Nah, ini adalah keris Tangguh Sedayu Lo 5 ya. Jadi memang untuk pamor sendiri tidak terlalu terlihat karena memang ini tempaannya cukup banyak ya. Jadi lipatannya sekitar 4000 lipatan lebih. Dan memang salah satu ciri khas keris-keris Tangguh Sedayu itu memang lipatannya sangat banyak. Jadi hampir kayak lumer gitu besinya ya. Kayak pulen. Dan ini memang sangat terawat ya, bisa dibilang tidak keropos sama sekali karena memang bisa dibilang kualitas garapnya sangat bagus. Nah, itu tadi sekilas tentang keris Empu Sedayu ya. Jadi keris ini berdapur pulang geni ya. Jadi ini berdapur pulang geni. Jadi bagaimana penampakan detailnya? Mari kita simak. Nah, inilah detail dari keris Tangguh Sedayu ya. Jadi ini kalau dari dekat dan kena sinar itu warnanya sekilas ada semu kehijauan ya. Dan warnanya memang cenderung sama karena memang lipatannya sangat banyak. Jadi untuk Tangguh-Tangguh Sedayu yang berpamor itu bisa dibilang sangat jarang. Rata-rata ya hampir seperti ini. Kalau dari jauh kayak kelengan. Nah, ini bisa dibilang ini adalah keris yang sangat sulit untuk berkarat ya atau korosi. Jadi ini walaupun sudah tua dan ini memang sudah jarang ya diwarangi ulang, sudah jarang. Ini cenderung relatif utuh. Kalau teman-teman perhatikan bagian tepinya itu bisa dibilang tidak banyak korosi yang berarti ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan serat atau lipatannya itu memang sangat bagus ya, dan tempaannya bisa dibilang tempaan yang sangat matang. Nah, ini kalau dari jauh. Dari jauh sekilas seperti keris kelengan ya. Padahal ini dari tempa lipat karena memang untuk tempa lipatnya itu berkali-kali mencapai 4000. Jadi memang cenderung kayak hampir sama karena memang bahan pamor besi itu cenderung sudah hampir menyatu ya, menyatu karena banyaknya lipatan ya gitu. Kalau yang ini bagian sor-soran ya. Jadi kalau memang dilihat sekilas garapannya kayak sederhana ya, tapi kalau kita perhatikan lebih lama itu ternyata sangat anggun ya. Dan ini kalau secara keseluruhan kalau lihat looknya sudah mulai rengkol ya, jadi kayak ular berjalan. Nah, mungkin itu aja dulu sekilas tentang keris ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.